Salam bahagia dan selamat sejahtera. Bertemu kita kembali dalam perbahasan pelajaran sekolah Sabat yang kelima, Sabat, tanggal 3 Februari tahun 2024, dengan topik, menyanyikan lagu Tuhan di tanah asing, mengingatkan kita kepada satu lagu populer tahun 70-an oleh kumpulan Boney M, By the River of Babylon. Ayat renungan kita diambil dari Mazmur 137 ayat 4 yang berbunyi, betapa mungkin kami nyanyikan lagu Tuhan di tanah asing. Ayat ini menyampaikan satu perasaan nostalgia dan kerinduan yang mendalam terhadap tanah air, khususnya Yerusalem, ketika orang Israel menyatakan kesukaran mereka dalam menyanyikan lagu-lagu sukacita di negeri asing tempat mereka berada dalam pembuangan. Ayat itu menggambarkan satu perjuangan emosi dan rohani yang dipisahkan dari kota suci mereka dan keinginan untuk mengekalkan hubungan dengan akar, yaitu asal-usul mereka. Pada minggu ini tumpuan kajian kita berkisar pada iman Alkitabiah yang melibatkan ketidakpastian dan ketegangan, terutama dalam menghadapi kejahatan. Namun, keraguan tidak merujuk kepada Tuhan yang pengasih. Pemazmur, walaupun ragu-ragu, selalu berharap kepada kasih dan kesetiaan Tuhan yang teguh. Kita mulakan dengan kajian pada hari Ahad, yang bertajuk, Hari Kejahatan. Kita baca dari Mazmur 79 ayat 10 katanya, mengapa bangsa-bangsa harus berkata, di mana Allah Tuhan mereka? Biarlah bangsa-bangsa sekeliling kami mengetahui pembelaan darah hamba-hambamu yang telah ditumpahkan. Di sini, kita melihat pemazmur meratapi kemusnahan Bait Suci dan Yerusalem oleh Raja Nebukadnezar, yang mempersoalkan, berapa lama lagikah Tuhan membiarkan penderitaan dan namanya dihina? Mereka berharap agar Tuhan membalas dendam dan membinasakan musuh mereka, mengingat janjinya, mengampuni dosa, dan menghapuskan penderitaan mereka. Kesadaran terhadap dosa akan membawa mereka memohon agar Tuhan bertindak demi kehormatan namanya. Pada Isnin, kita mengkaji tajuk, di muka pintu maut. Kita baca dari Mazmur 88 ayat 3 katanya, karena jiwaku dipenuhi kesusahan dan hidupku semakin hampir ke kubur. Dikatakan di sini bahwa orang yang mencintai Tuhan dan berusaha berbakti kepadanya berharap untuk terhindar dari kejahatan, tetapi kenyataannya orang benar juga mengalami penderitaan. Pemazmur menggambarkan kesakitan dan keadaan mereka yang tidak memahami mengapa Tuhan tidak bertindak balas demia mereka, meskipun tidak disebutkan dosa sebagai penyebab, namun penderitaan itu suatu yang sukar untuk difahami. Satu-satunya penyelesaian ialah berseru kepada Tuhan yang memiliki segalanya dan menantikan responsnya pada waktunya yang tepat. Hari Selasa membawa kita untuk membahas tajuk yang berbentuk satu pertanyaan, di manakah Tuhan? Kita baca dari Mazmur 69 ayat 3 katanya, aku lesu meratap, kerongkongku kering. Mataku kelam, menanti Allahku. Pemazmur merasa dia berada jauh dari Tuhan, seperti rusa tanpa air, tertekan dan terluka, seperti burung pelikan di padang pasir, dan tenggelam di dalam lumpur. Namun, dia tidak berdiam diri, dia terus berdoa, merenung dirinya sendiri, sambil menyatakan kasih kepada Tuhan, dan yakin bahwa Tuhan tidak akan berdiam diri selamanya. Mazmur di sini menunjukkan perlunya untuk terus berkomunikasi dengan Tuhan, tanpa memandang terhadap keadaan hidup. Seterusnya pada hari Rabu, kita membahas topik, adakah janjinya gagal selamanya? Dari Mazmur 77 ayat 8 katanya, sudah berakhirkah kasih setianya untuk selama-lamanya? Sudah batalkah janjinya untuk selama-lamanya? Pemazmur mengalami perasaan keputusasaan dan keraguan terhadap Tuhan, dan dia mencari jawaban dia dalam kesunyian dan menolak penghiburan. Dia merenungkan masa lalunya, di mana Tuhan telah menepati janjinya dan melakukan keajaiban. Meskipun tindakan Tuhan kadang tidak jelas, namun pemazmur mengundang kita untuk tetap percaya, karena Tuhan dapat merespon sama ada secara terbuka ataupun secara tersembunyi. Akhirnya, pada Kamis kita membahas topik, jangan orang saleh tergoda. Mazmur 73 ayat 3 berbunyi, karena aku iri hati kepada mereka yang bermegah apabila kulihat kemewahan orang zalim. Walaupun teori mengatakan bahwa orang bersalah akan binasa, realiti sebenar menunjukkan yang disebaliknya. Ramai orang jahat menjadi makmur, sedangkan pelayan Tuhan menderita. Dunia ini seringkali penuh dengan ketidakadilan, yang membuat Asaf hampir tergelincir. Namun, ketika dia mengalihkan perhatian ke Bait Suci, dia memahami perspektif yang sebenar. Kita perlu melihat kemakmuran orang jahat sehubungan dengan apa akan terjadi pada hari Tuhan itu nanti.
karena mereka akan menghadapi hukuman ilahi dan akan kehilangan kebahagiaan kekal. Manakala umat Tuhan yang setia mendapati diri mereka berada di sisi Tuhan sampai kekekalan. Pesanan dari petikan pena inspirasi ini menekankan kasih dan belas kasihan Tuhan yang besar terhadap kita, yang memberikan jaminan bahwa Dia tidak akan meninggalkan mereka yang percaya kepadanya, meskipun akan menghadapi kegelapan, namun kita diseru untuk menguji nyanyian sukacita dan akan membawa permohonan serta lagu kesyukuran yang membawa kita ke tahta rahmat Tuhan. Ingatan terhadap setiap air mata yang dihapuskan, setiap penderitaan yang diatasi, dan setiap belas kasihan yang diberikan akan menjadi landasan bagi kehidupan yang penuh bersyukur dan pujian kepada Juru Selamat kita yang memberikan harapan kekal. Sekian, selamat membahas pelajaran sekolah Sabat.